Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nita. Selamat siang. Perkenalkan saya Nita Mardikianingrum sebagai coach dan Ibu Sri Mulyani sebagai coach. Selamat siang Ibu Sri Mulyani. Apakah Ibu Sri memiliki waktu luang pada siang hari ini? Selamat siang juga, Bu Nita. Iya, Bu. Kebetulan siang ini saya ada waktu sekitar 2 jaman ini, Bu. Ada apa, Bu Nita, kira-kira? Mohon maaf sebelumnya Bu mengganggu waktunya Ibu Sri Mulyani. Eh, saya mau bercerita sedikit ini Bu. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya Bu ini. Oke, tidak apa-apa, Bu Nita. Memangnya ada apa? Kok kelihatan seperti kurang bersemangat begitu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Sri bisa membantu saya begitu? Dengan senang hati, Bu Nita. Mungkin saya bisa membantu kaitan dengan masalah yang Ibu Nita hadapi sekarang. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Sehingga apa yang mengganjal dalam pikiran saya itu bisa mendapat solusi seperti itu Bu. Oh, begitu. Jadi, seperti yang Ibu Nita katakan tadi, bahwa tujuan pertemuan kita hari ini adalah mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Nita hadapi. Begitu ya, Bu ya? Sekarang Iya. coba Bu Nita ceritakan, kira-kira mungkin saya bisa memberikan masukan atau gimana nantinya. Jadi begini Bu Sri, beberapa hari yang lalu saya kan melakukan pembelajaran seperti biasanya nggih. Awal mula Ya, itu pembelajaran itu berjalan dengan baik, Bu. Mereka antusias sekali mengikuti pembelajaran. Nah, pada saatnya itu ada waktu berkelompok, Bu. Saya itu membagi kelompok mereka secara heterogen, secara acak, tidak membedakan yang pandai dengan yang kurang seperti itu. Jadi saya bagi mereka secara acak. Nah, tetapi pada saat kerja kelompok itu ada murid yang itu, Bu, kurang bersemangat seperti itu loh Bu. Saya kan jadi terpikir, gimana kok ada yang murid yang kurang bersemangat seperti itu Bu. oh, jadi seperti itu, Bu Nita. Nah, Iya. kira-kira ya, Bu Nita ya, dari skala 1 sampai 10, itu di mana Bu Nita sekarang dalam pencapaian tujuannya? Tujuan pembelajaran yang udah Ibu Nita lakukan? Iya, kalau menurut saya dari tujuan yang ingin saya capai itu masih kurang Bu. Menurut saya itu masih di angka 5. Sedangkan paling tidak itu tujuan yang ingin saya capai itu di skala 8 atau 9 seperti itu loh Bu. Tujuan pembelajarannya bisa tercapai seperti itu. Tetapi kok menurut saya itu masih jauh dari harapan seperti itu loh Bu Sri. Oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang kira-kira apa kekuatan Bu Nita dalam mencapai tujuan yang Ibu Nita harapkan? Kekuatan yang saya miliki nggih Bu nggih. Iya, iya betul Bu. Sebagai seorang guru pastinya saya memiliki kekuatan Bu Sri, yaitu sebagai guru profesional nggih, di mana Iya, seorang guru profesional itu kan memiliki 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, kekuatan yang saya miliki itu dengan memiliki 4 kompetensi itu, maka saya bisa menata pembelajaran dengan baik, itulah kekuatan yang saya miliki. Harusnya seperti itu, Bu Sri. betul. Betul yang Ibu utarakan. Jadi untuk kompetensi kaitan dengan sebagai seorang guru profesional itu harus memiliki 4 kompetensi tadi ya Bu Nita ya. Nah, dari keempat kompetensi itu kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Nah, dari kekuatan atau kompetensi-kompetensi yang saya miliki itu nanti berpeluang untuk mengambil dari segi pedagogik, Bu, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kira-kira seperti itu. Karena untuk kompetensi pedagogik itu kan berhubungan dengan proses pembelajaran yang ada di kelas, bagaimana metodenya, bagaimana penerapan model-model pembelajarannya, dan bagaimana kita mengelola kelas seperti itu, Bu. Iya, betul sekali Bu Nita ya. Nah, dari semua yang Ibu gambarkan itu tadi,
kira-kira hambatan atau gangguan apa yang menghalangi Bu Nita untuk bisa meraih tujuan pembelajaran pada waktu Bu Nita praktekkan itu? Oke, sebenarnya ada beberapa hambatan yang saya alami nggih, Bu. Permasalahan yang saya alami di proses pembelajaran tersebut. Tepatnya itu pada strategi pembagian kelompoknya, Bu. Sepertinya itu kayak kurang pas gitu loh, Bu. Strategi saya dalam membagi anak-anak dalam berkelompok berkelompok untuk mengerjakan LKPD itu sepertinya ada yang kurang pas sehingga beberapa anak itu ada yang tidak aktif, kemudian mereka cenderung malas, tidak mengerjakan LKPD, hanya temannya, istilahnya nunut temannya, mengikuti temannya saja, begitu loh Bu. Kalau kalau Iya. ke depan juga mereka kurang bersemangat. Jadi hambatan saya itu di pembagian kelompok, strategi pembagian kelompoknya itu, berfokus pada kelompoknya itu loh Bu Sri. Oh iya, jadi yang Ibu praktekkan pada waktu proses pembelajaran, Bu Nita itu membagi anak-anak Ibu secara heterogen seperti itu ya. Nggih Jadi nggih, secara semuanya heterogen secara semuanya, merata seperti itu. iya. Nah dari itu sekarang solusi apa yang kira-kira Ibu Nita harapkan atas kejadian yang telah Ibu Nita alami itu? Sebenarnya ada beberapa harapan ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan, Bu. Terfokus pada pengelolaan pembagian kelasnya tersebut, Bu. Eh, Bagaimana cara cara saya untuk membagi kelompok tersebut sehingga anak itu bisa aktif, kemudian anak juga bisa memahami materi dengan baik, serta bisa meraih tujuan pembelajaran yang ada pada hari itu. Seperti itu yang saya harapkan untuk anak-anak didik saya, Bu. Iya, Gitu. memang betul sekali ya Bu Nita ya. Kita sebagai seorang guru memang benar-benar berharap supaya tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai sepenuhnya ya. Baik Nggih. Bu Nita, sekarang apa rencana Bu Nita kira-kira untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi? Nggih, Dari Bu. skala 5 menjadi skala 8 atau Ya, 9 itu tadi Bu Nita. mungkin beberapa barusan aja terpikirkan Bu ini Bu, cara cara saya untuk mengatasi kelompok-kelompokan itu kalau menurut saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang mana kan pembelajaran berdiferensiasi itu menggunakan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap individu yang ada di kelas. Nah, kebutuhan tersebut kan bisa berupa pengetahuan yang ada, kemudian gaya belajarnya, siswa minatnya, serta pemahaman terhadap materi pembelajaran. Mungkin itu sedikit rencana saya yang ada di dalam pemikiran saya, Bu Sri. Jadi Oke, menerapkan pembelajaran pelajaran. berdiferensiasi. Oke, jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut Bu Nita adalah hal yang tepat untuk supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal ya Bu Nita ya. Iya, Bu. Oke, terus kemudian mungkinkah ada yang Bu Nita prioritaskan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Ada Bu, yang saya prioritaskan kan yang paling utama murid saya itu Bu. Betul Bagaimana sekali murid ya. bagaimana murid saya merasa nyaman di kelas, kemudian paham dengan pembelajaran, tidak merasa bosan pastinya yang tadi dia berkelompok merasa murung, bosan. Nah, agar mereka itu tidak bosan, senang tentunya, selalu senang dalam pembelajaran ataupun dengan kerja kelompok dan pembelajaran ingin berpihak pada murid tetapi tidak menghamba pada murid. Itulah prioritas yang ingin saya terapkan, Bu. Seperti Oke, itu. jadi Bu Nita berharap supaya anak-anak bisa terlihat bahagia seperti itu ya Bu Nita ya dalam proses pembelajaran ya. Nggih. Kemudian kira-kira rencana strategi apa yang diharapkan atau diharapkan pada proses pembelajarannya itu strateginya seperti apa? Coba mungkin Bu Nita bisa ceritakan. Nggih, begini ya Bu, saya itu berpikiran untuk menerapkan strategi tadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kan pembelajaran berdiferensiasi kemarin kan ada 3 nggih Bu, ada Ya, diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, untuk rencana saya ini, saya fokuskan dulu pada diferensiasi konten Bu. Nah, dimana diferensiasi konten itu nanti berkaitan dengan konteks materi
yang diajarkan kepada murid, Bu, sebagai tanggapan kesiapan belajar murid, minat, profil belajar, atau bahan kombinasi dari ketiganya. Nah, pada diferensiasi konten ini, saya berfokus pada gaya belajar murid, Bu. Gaya belajar murid, di mana kan kemarin ada 3, nggih. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, sebelumnya itu saya ingin mendiagnostik awal, Bu. Gaya belajar yang diinginkan murid itu seperti apa gitu, Bu Sri. Ada yang mungkin senang belajar dengan gambar, ada yang senang belajar dengan video, dan ada yang Oke. senang bergerak-gerak ke sana kemari seperti itu. Nanti saya rencananya akan mendiagnostik awal, kemudian kalau sudah ada catatan-catatannya, nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya akan bagi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu Sri. Mungkin dengan saya membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, insya Allah nanti eh, mereka dalam pembelajaran tidak murung lagi, tidak bosan lagi, karena sudah sesuai dengan gayanya masing-masing, Bu Sri. Mungkin Oke. rencana saya itu seperti itu, Bu. Oh, oke Bu Nita, wah luar biasa sekali rencana yang sudah Ibu rencanakan itu ya kaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira untuk proses pelaksanaan rencana yang Ibu buat itu kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu Nita? Untuk minggu ini, Bu Sri, saya akan menyusun rencananya terlebih dahulu, Bu. Bagaimana saya mengkonsep pembelajarannya, kemudian bagaimana menyesuaikan materi dengan media-medianya, begitu, Bu. Kemudian untuk penerapannya nanti akan saya lakukan di minggu depannya, begitu, Bu. Itu adalah Oke. waktu yang kira-kira akan saya terapkan untuk melaksanakannya, Bu Sri. Sip. Jadi Bu Nita rencana untuk melaksanakan perencanaan itu kira-kira minggu depan seperti itu ya Bu Nita ya. Oke, kira Memang kaitan dengan rencana itu harus terkonsep seperti terkonsep dulu ya Bu Nita ya. Oke. Kaitan untuk memperoleh pembelajaran yang baik di dalam kelas itu perlu perencanaan yang matang. Terus kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang dibuat oleh Bu Nita itu kira-kira seperti apa gambarannya? Nggih, ukuran. Saya pikir ukuran keberhasilan dari rencana saya yaitu dalam proses pendahuluan dari dari pendahuluan, inti, dan penutup itu murid merasa nyaman, merasa senang, kemudian merasa riang gembira, dan tentunya mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran di hari itu, Bu. Itu ukuran keberhasilan menurut saya. Eh, Oke. Mungkin ukuran keberhasilan yang ingin saya capai itu memerlukan strategi, metode, dan model pembelajaran yang sesuai, Bu, untuk untuk mengambil atau apa ya, biar tujuannya itu tercapai, biar keinginan saya itu tercapai, Bu. Oke, oke Bu Nita. Jadi memang kaitan dengan strategi, kemudian metode dan model pembelajaran itu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan Bu Nita. Seperti itu ya Bu Nita ya. Nah, Ya, untuk keberhasilan yang Bu Nita harapkan, yaitu tadi seperti yang Ibu Nita utarakan bahwa ingin muridnya itu senang, kemudian nyaman, serta tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sekarang, bagaimana Bu Nita mengatasi gangguan-gangguan yang ada di sekitar Bu Nita yang Ibu Nita rasakan? gangguan itu pasti tetap ada nggih, Bu, dari luar, Iya, dari betul betul. anak-anak, dari rumah juga. Nah, pastinya tetap fokus nggih, Bu Sri, nggih, saya Iya, harus tetap fokus. Nah, untuk itu saya akan meluangkan waktu, Bu Sri, untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya tadi utarakan. Harus merencanakan dulu, Bu Sri, untuk minggu ini nggih. oke. Kemudian dengan pembagian waktu, Bu, atau manajemen waktu yang tertata, saya harus eh, membagi-bagi waktu saya supaya apa tadi hambatan-hambatan dari luar itu tidak begitu mengganggu saya, Bu. Mungkin Betul. mungkin mungkin dengan cara apa mengatur waktu itu saya bisa mengatasi gangguan-gangguannya, Bu. Oke, jadi kuncinya adalah manajemen waktu seperti itu Manajemen ya Bu Nita ya. waktu. Oke, itu tadi Bu Nita sudah menceritakan tentang masalahnya, kemudian kita sudah menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dipikirkan itu tadi. Nah, sekarang kira-kira komitmen Bu Nita terhadap rencana aksi yang akan Bu Nita jabarkan tadi seperti apa?
Sebagai seorang guru tentu memiliki kebulatan tekad nggih Bu, paling utama menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan secara profesional, dalam melaksanakan tugas sekolah nggih. Iya. Adapun aspek yang dilihat dari komitmen saya sendiri itu seperti kepedulian, tanggung jawab, dan tentunya loyalitas itu sangat penting Bu dalam mengajar. Dan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Seperti Mhm. itu, Bu Sri. Betul sekali Bu Nita, sebagai seorang guru memang kita harus memiliki loyalitas yang tinggi dalam proses pengajaran. Nah, Oke. siapa dan apa yang dapat membantu Bu Nita dalam menjaga komitmen tersebut? Kira-kira Oke. siapa? Oke, untuk menjaga komitmen tentunya saya sendiri nggih Bu, dengan Iya. bantuan murid yang di kelas saya, murid-murid saya, yang mana saya dan murid saya kan terjun secara langsung dalam pembelajaran Bu, dan di dalam komitmen yang saya bangun atau saya terapkan. Adapun hal-hal yang membantu saya dalam menjaga komitmen tersebut yaitu program pendidikan guru penggerak Bu, yang mana telah memperkenalkan saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga ketika ada masalah di kelas saya bisa menyelesaikannya dengan ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak itu, Bu. Oke, memang program guru penggerak ini banyak sekali ilmunya ya Bu Nita ya, yang Ya, bisa kita ambil, kita serap, betul sekali Bu Nita. Nah Bu Nita, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching yang kita laksanakan ini? oke, sebelumnya terima kasih sekali ya Bu Sri sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya yang panjang dan lebar ini. Untuk tindak lanjut, saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi Bu dengan memperhatikan gaya belajar murid untuk pembagian kelompok kerja, serta akan menerapkannya di minggu depan Bu tindak lanjutnya. Rasa hati saya sudah lega ini Bu Sri, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi loh ini. Oh, alhamdulillah, sama-sama Bu Nita. Mudah-mudahan semua langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi, sudah Ibu utarakan tadi, bisa berjalan dengan lancar dan baik ke depannya. Sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Nita dalam proses pembelajaran Bu Nita bisa tercapai. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Bu Sri atas waktunya. Saya mohon pamit dulu Bu Sri untuk pulang. Ini sudah agak sore Bu. Iya Bu Nita, hati-hati di jalan ya Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Bu Sri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nita. Oke, Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Nita. Bagaimana juga kabar Bu Nita pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk bisa mendampingi murid kita secara maksimal di sekolah ya Bu Sri. Iya, Oke. amin. Jadi kemarin itu Bu Sri sudah menghubungi saya lewat WA ya? Katanya pengen ngajak ngobrol gitu, berbincang-bincang. Kira-kira apa tujuannya untuk obrolan kita hari ini, Bu Sri? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nita karena pada siang hari ini maaf mengganggu waktunya Bu Nita dan Gak alhamdulillah Bu apa-apa, Nita Bu ada Sri. waktu ya Bu ya. Gak Jadi apa-apa. sebenarnya begini Bu, saya pada siang hari ini berbincang dengan Bu Nita tujuannya adalah ingin menemukan cara ataupun solusi bagaimana siswa saya bisa bersikap lebih sopan kepada saya, bisa menghargai saya sebagai wali kelasnya. Itu sih Bu sebenarnya yang menjadi tujuan obrolan yang ingin saya lakukan pada siang hari ini Bu. Oke, baiklah. Berarti Bu Sri ingin mendapatkan cara atau solusi bagaimana sih supaya anak-anak Bu Sri itu lebih menghargai dan menghormati Bu Sri. Seperti itu nggih tujuan pada siang hari ini nggih. Iya Bu Nita, betul sekali. Jadi begini Bu Nita ceritanya, maksud Mm-mm. saya ke sini, saya ingin menceritakan kaitan dengan permasalahan yang saya hadapi Bu Nita. Ya. Pada akhir-akhir ini saya merasakan siswa saya itu bersikap kurang sopan terhadap saya Bu Nita sebagai wali kelasnya, kurang menghargai, Oke. kemudian kurang menghormati. Sebenarnya sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk menanyakan kepada mereka, Mm-mm. mengapa toh kok mereka bersikap seperti itu kepada saya? Nah, sebagian besar dari mereka itu menjawab bahwa
karena mereka merasa sudah nyaman dengan saya, Bu Nita, Iya, sudah iya. merasa enak dan merasa menganggap saya itu seperti teman mereka sendiri seperti itu. Pada awalnya Bu Nita, saya memposisikan diri saya kepada anak didik saya itu memang sebagai seorang teman seperti itu. Nah, Iya. saya kira pada posisi saya sebagai seorang teman itu bisa membuat anak didik saya itu menjadi lebih dekat dengan saya seperti itu. Di tahun sebelumnya itu posisi sebagai seorang teman itu saya praktekkan ke anak didik saya itu alhamdulillah sangat berhasil. Tapi Iya. ternyata di tahun ini dengan anak-anak yang berbeda itu kok seperti menjadi bumerang buat saya ya Bu Nita. Anak-anak menjadi terlalu dekat dengan saya, kurang menghormati seperti itu Bu Nita, kurang menghargai begitu. Iya, berarti di sini itu posisi kontrol Ibu Sri itu sebagai teman, nggih? Betul, betul sekali Bu Nita. Nah, murid yang Bu Sri ajar itu kelas berapa ya Bu Sri kalau boleh tahu? Untuk tahun ini murid saya kelas 4 Bu Nita. Oh, kelas 4 nggih. Nah, dengan posisi kontrol sebagai teman ternyata murid-murid Bu Sri itu menjadi kurang sopan, kurang menghargai dan kurang menghormati Bu Sri sebagai wali kelasnya nggih. Bet- Eh, Betul sekali ya, seperti itu Karena Bu. memang mereka itu menganggap Bu Sri itu sebagai teman, tidak ada rasa canggung dan sudah merasa nyaman dengan Bu Sri sebagai teman mereka. Gitu nggih ya? Iya, iya Bu, benar sekali. Jadi seperti tidak ada gap atau tidak Hmm, berjarak seperti itu loh Bu dalam keseharian. Jadi layaknya seperti seorang teman iya. begitu. Mungkin sejauh ini tuh kira-kira kendala apa sih yang dialami Bu Sri itu sehingga Bu Sri itu belum bisa bersikap tegas terhadap anak-anak di kelas 4 itu, Bu Sri? Oke, jadi gini Bu Nita, menurut saya kendala terbesar yang saya hadapi sehingga saya kok kurang tegas dengan anak didik saya, itu saya merasa mental mereka itu belum kuat Bu Nita. Jadi Iya, yang saya rasakan mental anak didik saya dari tahun ini dengan tahun yang lalu itu sangat berbeda. Karena yang sudah-sudah itu pada waktu itu saya belum belajar tentang posisi kontrol waktu itu karena saya belum mengenal posisi kontrol bahwa ternyata di dalam posisi kontrol itu ada beberapa seperti itu. Jadi saya merasa posisi kontrol guru sebagai seorang teman itu adalah yang paling ideal, yang iya, paling baik supaya kita bisa lebih dekat dengan anak didik kita. Nah, ternyata saya rasakan sekarang ini itu salah seperti itu. Jadi karena sebagai gambaran, Bu Nita, suatu ketika ada salah satu murid saya itu yang meminta bantuan kepada saya. Kemudian pas waktu itu, karena saya memiliki kepentingan yang lain, saya tidak bisa membantu anak tersebut. Nah, anak tersebut kok kelihatan marah seperti saya, kemudian merasa kecewa seperti itu. iya. Karena merasa bahwa saya menolak untuk membantunya, tidak seperti biasanya kalau saya itu siap sedia dalam membantu anak didik saya seperti itu. Nah, dia berkata kepada saya waktu itu, saya pikir itu adalah teman saya seperti itu. Anak tersebut kemudian sikapnya berubah. Beberapa hari itu acuh terhadap saya. Kemudian saat saya minta untuk maju ke depan mengerjakan tugas itu, anak tersebut menolak dan kelihatan pokoknya tidak bahagia seperti itu. Nah, suatu ketika saya tanyai, saya dekati, kemudian dia yo seperti acuh seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya agak tegas sedikit Bu Nita pada waktu itu karena memang yo mungkin pas waktu itu saya dalam kondisi capek atau banyak pikiran. Nah, anak tersebut kok menangis waktu itu dan akhirnya pada esok harinya anak tersebut tidak berangkat ke sekolah Bu Nita. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir mungkinkah ada yang salah dengan posisi saya yang saya gunakan untuk keseharian kepada anak didik saya seperti itu Bu Nita. Oke. Jadi Ibu Sri sudah merasakan ada hal yang salah dari posisi kontrol yang Ibu terapkan selama ini ya. Kemudian Betul. menurut Bu Sri, hal apa yang Ibu lakukan atau yang Ibu pikirkan setelah mengalami kejadian-kejadian itu tadi, Bu? Oh iya, yang saya pikirkan pada waktu itu adalah ketika saya bersikap tegas, itu Nggih. anak kok menangis, berarti dia merasa saya tidak seperti biasanya sikapnya seperti itu. Nah, saat saya tegas mental mereka menjadi rapuh Bu Nita, jadi Iya. menangis, kemudian besoknya jadi ogah-ogahan untuk masuk sekolah. Akhirnya itu malah menjadi masalah baru yang saya hadapi.
Kemudian saya khawatirnya kalau saya bersikap tegas seperti itu terus, anak-anak menjadi tidak mau menceritakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami kepada saya. Jadi keterbukaan mereka berkurang karena merasa sudah ada gap atau jarak di antara saya dan mereka seperti itu. Sedangkan untuk menggali kebutuhan peserta didik salah satunya adalah menjalin kedekatan dengan mereka. Begitu ya Bu Nita ya? Ya, betul sekali Bu Sri, memang menjalin kedekatan itu merupakan kunci nggih, dari kita seorang guru begitu. Berarti kendala yang Bu Sri hadapi selama ini adalah karena mental siswa ibu yang rasanya belum kuat, dikerasin dikit nangis, besoknya tidak masuk, begitu ya. Jadi Betul. jadi Bu Sri belum bisa bersikap tegas dengan anak-anak. Ya karena merasa timbul permasalahan yang baru seperti itu. Terus dari masalah-masalah yang sudah Bu Sri ungkapkan tadi, kira-kira harapan Bu Sri untuk anak-anak Bu Sri, untuk murid Bu Sri itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya Ibu Nita saya memiliki harapan yang sangat besar untuk anak didik saya, Bu Nita. Anak-anak bisa lebih tertib, kemudian bisa lebih ikhlas, bisa bertanggung jawab. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mereka bisa menghargai dan menghormati saya sebagai wali kelasnya di sekolah, di mana wali kelas itu kan sebagai pengganti orang tua mereka di sekolah ya Bu Nita ya. Jadi Iya. mereka bisa lebih sopan dengan saya. Kemudian yang paling utama juga adalah mental, kaitan dengan mental mereka. Saya ingin membentuk mental anak-anak saya itu menjadi lebih kuat kembali. Jadi ketika kita sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, saat memberikan nasihat apapun itu bisa diterima anak-anak dengan baik. Kurang lebih harapan saya seperti itu Bu Nita untuk anak didik saya. Oke, harapannya sudah disampaikan nih Bu Sri. Kira-kira sejauh ini beberapa bulan pembelajaran yang sudah dilakukan dari skala 1 sampai 10 itu Bu Sri itu yang dirasakan itu di level yang mana, Bu? Oke, Bu Nita. Jadi mungkin kalau kaitan dengan menilai murid saya, antara anak yang satu dengan anak yang lain itu kan berbeda-beda ya Bu Nita, tergantung kondisi Iya. mereka. Nah, jadi saya ingin menilai diri saya sendiri di sini berdasarkan apa yang saya alami sendiri ya. Dari skala 1 sampai 10, saya sepertinya berada di kisaran nilai 6 Bu Nita untuk sekarang ini. Kenapa saya memberikan nilai 6 di sini? Karena saya merasa belum optimal untuk menuntun murid-murid saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter, yang sopan, kemudian menghargai dan menghormati guru mereka. Kemudian saya juga belum konsisten dalam memposisikan diri saya sebagai seorang guru, di mana posisi kontrol sebagai seorang manajer itu merupakan posisi kontrol yang sangat ideal untuk guru saat ini. Ketika anak-anak membuat kesalahan, saya memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer. Ada yang anak yang mentalnya belum kuat, kemudian anak tersebut menangis, kemudian anak tersebut menjadi tidak mau sekolah seperti itu. Ya sudahlah gitu Bu Nita. Jadi pas waktu saya mempraktekkan diri sebagai posisi kontrol manajer Bu Nita, itu kemudian melihat posisi anak seperti itu, kondisi anak tersebut seperti itu hati saya jadi lunak seperti itu. Kemudian saya terus dalam diri saya, oh ya sudahlah seperti itu. Nah itu mungkin kurang konsisten saya di situ Bu. Oke, dari posisi kontrol teman, Bu Sri ingin pindah ke posisi kontrol menjadi manajer ya. Kira-kira level nilai berapa yang harapan yang Bu Sri harapkan begitu Bu dari posisi kontrol manajer itu? Oke, ya jadi dari posisi kontrol guru sebagai seorang teman, kemudian saya ingin merubah menjadi manajer itu nilai level yang ingin saya capai kurang lebih sekitar 8 gitu atau 8,5 itu saya sudah sangat bersyukur sekali Bu Nita. Sudah banyak ya Bu. Betul, betul sekali. Nah, kemudian untuk mencapai nilai level yang Bu Sri harapkan tadi, 8,5, itu apa yang Bu Sri lakukan atau yang Ibu Sri rencanakan? Oke, untuk saat ini saya berpikir sepertinya yang bisa saya lakukan adalah terus berusaha untuk membimbing mereka, kemudian mengingatkan, memotivasi agar mereka selalu bisa bersikap positif seperti itu. Jadi Ya. bisa terbentuk sikap saling menghormati dan menghargai terutama kepada saya sebagai wali kelasnya. Hal yang bisa saya lakukan adalah mungkin yang pertama adalah membuat keyakinan kelas seperti itu Bu Nita. Nah sebenarnya untuk kaitan dengan keyakinan kelas ini sudah saya buat di awal tahun ajaran baru. Tapi mungkin
kaitan dengan pendeklarasiannya itu anak-anak kalau setiap hari tidak diingatkan itu bisa lupa seperti itu. Jadi mungkin pendeklarasian keyakinan kelas saya lakukan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah yang saya lakukan adalah merubah posisi kontrol guru saya yang dimana awalnya jadi teman, kemudian berubah menjadi manajer sehingga saya bisa 100% menghandle anak-anak tersebut tanpa mengekang mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan tentang Ya, keyakinan mereka. Tuh. Kemudian selain ketiga hal tersebut yang ingin saya lakukan adalah saya ingin berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid dari anak didik saya, Bu Nita. Nah, ini menurut saya hal yang terpenting yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena ketika kita membimbing anak di sekolah, itu mungkin anak bisa sudah lurus seperti itu, tapi setengah hari mereka di rumah itu butuh sekali pengawasan dari orang. orang tua mereka. Betul sekali. Jadi, saya butuh menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua peserta didik saya. Oke, setuju sekali ya Bu Sri, menjalin kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Ya, Bu Sri, dari beberapa rencana yang sudah Bu Sri sampaikan di atas, nah kira-kira rencana mana yang dalam waktu dekat ini Bu Sri akan terapkan atau akan lakukan? Sepertinya yang akan saya lakukan yaitu untuk memaksa diri saya konsisten, Bu Nita, dalam memposisikan diri saya yang awalnya menjadi teman mereka berubah menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Mungkin itu konsisten kaitan dengan konsistensi saya. Oke, baik Bu Sri. Sekarang kira-kira kapan itu akan dilakukan? Oke, kaitan dengan kapan itu dilakukan, semakin cepat semakin baik ya Bu Nita. Mungkin Ya, betul setelah kita sekali. berbincang ini, insya Semakin Allah cepat akan semakin langsung, baik ya. betul, akan langsung saya rubah gitu posisi kontrol guru saya jadi teman menjadi manajer. Ya, yang dibutuhkan memang di sini adalah konsistensi Bu Nita. Jadi Ya, saya memang harus konsisten terhadap apa yang menjadi pegangan saya untuk saat ini. oke Bu Sri. Nah, identifikasi masalah sudah kita bahas, rencana sudah kita bahas, harapan juga. Kira-kira siapa nih yang bisa menjadi kontrol atau mengawasi Bu Sri dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Oke, yang membantu saya untuk menjaga komitmen tersebut, Bu Nita, adalah sudah pastinya seluruh warga yang ada di kelas saya, Bu Nita. Jadi Ya, saya dengan anak didik saya. Karena apa? Karena dengan itu komitmennya bisa berjalan seperti itu. Rencana dan harapan itu awalnya akan saya share terhadap peserta didik saya sehingga mereka memahami apa tujuan dan harapan yang ingin saya capai, kenapa kok saya membuat komitmen seperti itu. Seperti oke. itu kurang lebihnya, Oke. Bu Nita. Kemudian apa yang membantu Bu Sri untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Oke, yang akan saya lakukan adalah dengan mengikrarkan keyakinan kelas di setiap pagi, Bu Nita. Jadi sebelum mulai proses pembelajaran, keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak itu secara bergantian diikrarkan sehingga akan tertanam pada diri mereka. Alhamdulillah di tahun sebelumnya saya belum mengenal kaitan dengan keyakinan kelas ini, Bu Nita. Ya, Sekarang mengenalnya, kemudian bisa saya praktekkan di kelas saya. Alhamdulillah juga ada pengaruh positifnya meski kaitan dengan pengaruh itu saya rasakan sedikit demi sedikit seperti itu, Bu Nita. iya, nggak apa-apa Bu Sri memang ya, sedikit, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Iya, habit ya. betul, Oke, betul sekali. Bu Sri sudah menyampaikan permasalahannya, kendala, harapan, dan rencana yang akan dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Sri setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Bu? Alhamdulillah, saya merasa lega sekali, Bu Nita, bisa bertukar pikiran dengan Bu Nita. Bu Nita bisa saya bisa leluasa mengutarakan masalah yang saya hadapi dengan Bu Nita. Ya, Kemudian dari perbincangan kita pada siang hari ini, saya mendapatkan solusi yang insya Allah kedepannya akan saya implementasikan terhadap anak didik saya. Seperti itu, Bu Nita. oke, mudah-mudahan semua langkah yang Bu Sri rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Sri. Amin. Apa yang diharapkan oleh Bu Sri bisa terwujud dengan baik. Amin. Nah, Amin, amin, amin. oke, kira-kira dari pembicaraan kita ini kesimpulan apa yang bisa Bu Sri ambil? Oke, dari pembicaraan kita ini, Bu Nita, dapat saya simpulkan bahwa
saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, rendahnya sikap peserta didik saya terhadap saya dalam menghargai, kemudian menghormati saya, kemudian menganggap saya atau gurunya itu sebagai seorang teman, kurang sopan santun, itu saya menemukan solusi dan langkah untuk berusaha menjadi guru yang lebih baik, di mana guru tersebut untuk menuntun muridnya memiliki karakter yang baik. Nah, Baik. langkah-langkah tadi betul, langkah-langkah tadi diantaranya ya menjalankan keyakinan kelas, kemudian melakukan segitiga restitusi, menjalankan posisi kontrol sebagai seorang manajer, serta melakukan kolaborasi dengan wali murid. Seperti itu, Bu Nita. Oke, Bu Sri. Berarti kita sudah dapat kesimpulan ya dari pembicaraan yang kita lakukan pada siang ini, Bu Sri. Nah, Bu Sri akan terus berusaha untuk menjalankan komitmen tersebut mulai besok ya, Bu Sri. Insya Allah, Bu Nita. Iya, iya, iya. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan kepada saya, Bu? Mungkin ada pertanyaan atau apa? Alhamdulillah, terima kasih Bu Nita untuk waktunya. Saya kira solusi yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini bisa saya implementasikan ke depannya dan semoga tujuan harapan dari yang akan saya capai itu bisa saya laksanakan, bisa saya capai ya Bu Nita ya. Mohon doanya ya Bu Nita ya. Amin, Bu Sri. Oke, Bu Sri, kalau Iya. begitu saya pamit dulu ya. Kita akhiri perbincangan pada siang ini, siang sore ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain waktu, Bu Sri. Oke, terima kasih Bu Nita. Salam untuk keluarga semua, semoga Iya, semua dalam kondisi sehat walafiat ya Bu Nita. Terima amin. kasih. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam.